angkatan 7 dari SMP Negeri 1 Jateng. Hari ini saya akan menjadi supervisor untuk memsupervisi dari apa yang dilaksanakan oleh salah satu teman sejawat saya untuk mempraktekkan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memasukkan KSE di dalamnya. Baik, kita hari ini bersama saya ada Pak Andika. Pak Andika. Ya, selamat pagi Pak Agung. Sudah siap hari ini? Insyaallah siap. Sebelum kita melaksanakan observasi, maka beberapa pertanyaan terkait pra-observasi ini akan saya sedikit berikan terkait nanti apa yang panjenengan ajarkan di kelas. Baik, itu yang pertama, ini saya mau tahu untuk tujuan pembelajarannya hari ini apa? Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu melalui model pembelajaran tatap muka, memperlihatkan video serta diskusi dan latihan bersama siswa sehingga nanti siswa dapat menjelaskan tentang teknik dasar dribble dalam bola basket dan siswa dapat mempraktekkan teknik dasar dribble dalam permainan bola basket. Itu tujuan pembelajaran saya Pak Agung kaitannya dengan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, kemudian area pengembangan yang tidak dicapai berkaitan dengan KSE nanti dan berdiferensiasi itu berapa Pak? Ya, untuk area pengembangan yang nanti tidak akan dicapai adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Nanti murid kami arahkan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Setelah itu sebelum pembelajaran dimulai, murid juga melakukan pemanasan secara mandiri dipimpin oleh salah satu seksi olahraga yang ada di kelas. Nanti dalam pembelajaran murid mencoba melakukan teknik dasar dribble dalam bola basket dan mencoba bersama-sama secara kelompok. Nanti ada murid yang mungkin memiliki karena kemampuan anak itu berbeda-beda. Nanti ada murid yang mempunyai kompetensi yang lebih yang akan menjadi tutor teman sejawatnya. Jadi nanti murid yang mempunyai kemampuan lebih akan memberikan contoh terlebih dahulu. Terus dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mulai dari diferensiasi konten materi yang disampaikan dengan media berbeda. Ada dengan anak membaca teks, terus melalui video, audio visual, guru memperagakan serta murid melakukan secara langsung atau kinestetik. Murid juga akan memilih dalam mengerjakan tugas mereka dan membuat ringkasan proses belajar melalui teknik dribble dalam permainan bola basket. Sepertinya sudah cukup lengkap. Kemudian untuk mungkin yang belum saya lihat di sini adalah untuk pembelajaran yang memiliki unsur sosial emosional. Oke. Ya, nanti untuk pembelajaran secara sosial emosional nanti dimulai dari pembukaan yang diawali dengan menyapa murid dengan hangat, dengan senyum, kemudian memberikan motivasi terkait tentang kesadaran diri, manajemen diri, dan kesadaran sosial, dengan murid mempresentasikan refleksi dari apa yang mereka lihat dalam video yang sudah saya paparkan di kelas. Dan pada saat pembelajaran murid akan melakukan kerjasama dalam kelompok atau berketerampilan berrelasi pada saat melakukan kegiatan belajar mengajar. Pada saat memilih tugas yang mereka inginkan, mereka telah mengambil keputusan yang bertanggung jawab, yaitu membuat video atau poster atau rangkuman secara tertulis. Seperti itu Pak Agung, kaitannya dengan pembelajaran secara sosial emosional. Kemudian Pak Andika, untuk strategi yang nanti dengan siapkan untuk mengajar. Untuk strategi yang kami persiapkan dalam pelaksanaan pembelajaran, yang pertama kita tidak lepas, yaitu kita harus merencanakan materi melalui pembelajaran dengan baik, yaitu melalui RPP.
Yang kedua, kami menyiapkan mental dan siap untuk memimpin pembelajaran pada pagi hari ini. Yang ketiga, kita mempersiapkan segala sarana-prasarana yang ada untuk mendukung pembelajaran seperti nanti laptop, LCD proyektor, sound system, bola basket, dan beserta lapangan yang ada di sebelah kami. Baik, terima kasih Bang Dika. Demikian yang menjadi sasaran kami untuk supervisi dari pra-observasi. Dan dari supervisi pra-observasi ini saya sebagai supervisor memberikan satu catatan khusus bahwa ATP yang sudah saya baca kemudian dan direncanakan disiapkan oleh rekan saya Pak Andika sudah lengkap, dan dengan mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional serta melaksanakan unsur pembelajaran berdiferensiasi. Untuk ini Bapak, ini Nosewu, ini apa, kemudian kita akan sepakati bersama dengan bisa bertanda tangan di lembar evaluasi. Monggo silakan. Baik, demikian wawancara dengan Bapak Andika untuk supervisi pra-observasi, dan sekarang kita akan masuk ke sesi observasi. Terus lanjutkan, terus kita simak dan kita akan laksanakan bersama-sama. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas 7 siap-siap semua? Alhamdulillah ya. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kami dipimpin oleh ketua kelas. Siap? Yuk. Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita ada anak kelas 7E siapa yang pada hari ini mata pelajaran penjas tidak masuk? Yang pertama siapa? Fitria. Oke, Fitria. Tidak masuk karena apa? Keterangannya apa Fitria? Belum ada izinnya. Terus ada? Umay, kenapa? Juga tidak ada izinnya apa? Ada lagi? Oh, sama Sultan. Juga belum ada izinnya. Oke, ya, 3 anak ya. Oke, untuk pembelajaran di pagi hari ini adalah materinya bola basket. Kemarin kita sudah melaksanakan materi bola voli. Hari ini kita lanjutkan ke materi bola basket. Ya, sebelum ke materi bola basket, kira-kira apa permainan bola basket itu? Ada yang bisa menjawab? Permainan bola basket apa? Silakan. Ada? Oke. Niat apa bola basket? Bola basket adalah permainan bola besar yang tujuan permainan tersebut untuk mencetak poin ke keranjang lawan sebanyak-banyaknya. Oke. Kasih tepuk tangan. Ya, betul sekali. Bola basket adalah bagian dari permainan bola besar yang tujuan permainannya adalah untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke keranjang lawan, bukan ke keranjang sendiri ya, tapi ke keranjang yang tergugah hatinya untuk lebih bersemangat lagi dalam menjalankan pembelajaran di sekolah. Ya, mari silakan berikut ini. Belajar merupakan sebagai hasil dari pengalaman ini
Perhatikan baik-baik. Ini bagian dari yang kalian alami sehari-hari. Pasti. Malika, pernah mengalami seperti ini? Iya. Jadi pernah berfungsi seperti ini? Sampai kan? Pernah. Nah, ini bagian dari contoh yang tidak bagus dalam mengerjakan suatu tes. Ya, dia gelisah, tidak bisa mengerjakan. Karena apa? Dia bermalas-malasan untuk belajar. Makanya kesiapan dia untuk menghadapi tes, katakanlah penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester, dia tidak siap. Perhatikan. Bahkan pekerjaannya kosong karena dia terlelap tidur, malamnya begadang main game dan sebagainya. Setelah itu dia termenung, mengevaluasi diri, ya, pelaksanaan tadi sebagai pembelajaran. Satu halaman yang baru, aku tidak bisa membaca dan benar. Nah, seolah-olah ada bisikan dari dirinya sendiri. Malam kamu belajar. Ya, belajar. Yakin. Coba kamu dulu. Sampai subuh. Makanya dia ngantuk pada saat pelaksanaan tes. Hal semisal apapun itu jangan hanya remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak menunjukkan yang sulit pada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas dan pekerjaan yang tepat. Perhatikan, jadi saya sebentar ya. Jadi sukses itu tidak semudah kalian membalikkan sebuah telapak tangan. Dia butuh proses, ya kan? Jadi hal sekecil apapun kalian harus perhatikan, termasuk kalian dalam belajar dan sebagainya. Kesiapan kalian dalam belajar, kesiapan kalian dalam menghadapi PTS maupun PAS atau pengulangan itu kalian harus kalian milih sendiri. Kalian juga harus belajar biar siap dalam menghadapi tes tersebut. Betul ya? Tidak justru malah begadang, main HP, nge-game, WhatsAppan dan sebagainya. Jelas? Jadi itu semua butuh proses. Jadi tidak ada kata terlambat untuk kalian. Ya, kalau tidak dimulai dari kalian, mau dimulai kapan lagi atau siapa lagi? Ya, maka dari itu hal-hal yang sifatnya menjadi karakter malas pada diri kalian bisa kalian rubah setelah kalian melihat video. Perhatikan, setelah kalian melihat video tersebut, ya, saya mau tanya ke kalian dari lubuk hati yang paling dalam kalian, bagaimana perasaan kalian setelah melihat video motivasi seperti ini? Ayo, siapa? San Michael? Ayo bisa berdiri.
Ini berdiri ke sini, ke depan. Tidak apa-apa. Kalian sampaikan setelah kamu melihat video tersebut bagaimana perasaan kamu. Ayo. Bagaimana perasaannya? Apakah tergugah? Oh, pengen memperbaiki, belajar. Oke, kasih tepuk tangan untuk sang yang lain. Ada yang lain? Silakan. Jati, ayo berdiri, tidak apa-apa. Setelah kamu melihat video tersebut bagaimana? Sini lihat sini. Nah, sini. Sampaikan ke teman-teman. Setelah kamu melihat video tersebut, bagaimana perasaan kamu? Tidak lagi begadang, tidak lagi nyekrol HP, tidak lagi main game. Oke, kasih tepuk tangan. Sudah ada perbaikan. Oke, sekarang duduk. Satu lagi. Ada yang lain? Siapa? Iya? Atau temannya? Ayo berdiri sini, tidak apa-apa. Sampaikan. Setelah tidak ada, kamu? Adel? Penyanyi Adel. Oke, ya sudah. Jadi kita proaktif ya, ada Jati, ada Nia, ada San Michael, betul? Elviro ya. Elviro San siapa itu? Ayo, benar San Michael, Elviro San Michael. Oke, ya bagus. Terus pembelajaran selanjutnya kita ke bola basket. Yaitu tujuan utama permainan bola basket adalah seperti yang sudah disampaikan oleh teman kalian tadinya, bahwasannya tujuannya untuk mencetak sebanyak-banyaknya atau memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke dalam keranjang lawan. Tapi kita harus belajar teknik dasar terlebih dahulu. Ada beberapa teknik dasar dalam bola basket, ya. Ada beberapa teknik dalam dasar dalam bola basket. Ada mendribble bola, ada dribble kan namanya, ada operan atau umpan, ada chest pass, ya kan, lemparan setinggi dada, bounce pass, ada lemparan pantul, ada overhead pass, lemparan di atas kepala, ada side pass, lemparan samping, ya kan. Dribble juga ada dribble sambil berjalan, dribble sambil berlari, ya, atau jogging dan sebagainya. Setelah ini saya akan memberikan materi kaitannya dengan teknik dasar, yaitu dribble dalam bola basket. Kamu tidak bisa teknik dasar dribble, tidak bisa menggiring bola. Kalau menggiring bola itu dalam sepak bola pakai kaki, tapi kalau dribblenya dalam bola basket pakai tangan. Tanpa itu kalian tidak akan, tujuan kalian tidak akan tercapai dalam bola basket. Tanpa dribble kalian tidak akan bisa memasukkan bola ke dalam ring. Maka teknik dasar dribble harus kalian kita sepakati dulu ya. Kita nanti setelah di kelas, setelah kelas kita keluar ke lapangan, kita laksanakan praktek. Kita nanti intinya akan kita bagi ya, pembelajaran berdiferensiasi, yaitu ada yang sudah mahir, ada yang tahapannya belum bisa, ada yang sudah bisa. Nanti kita bagi kelompok nanti di sana. Jelas ya? Terus ada tugas nanti dari saya, yaitu nanti kalian kaitannya dengan materi bola basket, kalian bisa mengumpulkan 3 macam bentuk tugas, yaitu video kaitannya dengan, kalian bisa mengambil video dari berbagai macam sumber, kalian edit, kalian kumpulkan per kelompok. Ada yang membuat rangkuman atau meresum materi-materi permainan bola besar, yaitu bola basket, dan ada yang membuat poster kaitannya dengan bola basket. Sekarang kesepakatan dulu dari 3 item ini. Siapa kira-kira yang akan membuat video? Tunjuk jari. Ayo, yang akan membuat video. Lainnya masa cuma 1, 2, 3. Ada yang lain buat video. Oke, nanti tugas kalian membuat video kaitannya dengan pembelajaran bola basket. Ada yang kedua, yaitu membuat rangkuman atau meresum. Tunjuk jari. Oke, ya ini banyak ini.
nulis ngerangkum nih. Ya, oke, turun. Nanti yang meresum atau merangkum itu, terus yang membuat poster kaitannya dengan permainan bola basket. Ayo tunjuk jari. Yang mau orang merangkum karo membuat video, silakan, nggak apa-apa, tunjuk jari. Adel, enggak? Orang popo, enggak apa-apa. Itu ya, kita bagi 3, video, merangkum, membuat poster. Siap? Bisa dilaksanakan? Oke, terima kasih. Kita memateri bola basket. Dan sambil memantulkan bola ke samping kiri dan kanan. Nah, saya kasih contoh. Secara video tadi seperti itu. Jadi nanti kalian mendribble bola, ya. Tidak serta-merta salah atau benar? Ya, memantul-mantulkan bola. Ya, misalkan kita di tempat dulu, kanan. Berarti kaki boleh salah satu di depan, boleh kanan. Ya. Nah, ini boleh agak menunjuk, ini juga boleh. Ya. Bisa dipahami? Oke. Naufal, bisa, Pak? Ini. Coba. Sekilas kamu mempraktekkan dribble. Coba. Bisa, coba enggak? Kakinya ke balik. Kakinya yang ini depan. Nah, seperti itu. Ini adalah bagian cara dari mendribble di tempat. Oke. Terima kasih, kasih tepuk tangan. Itu mendribble bola atau sambil jalan. Itu ya. Oke. Dalam jarak yang dapat dikuasai. Untuk mendribble bola sambil berlari, caranya sama seperti memantulkan bola di tempat. Hanya pantulan bolanya seirama dengan kecepatan lari dan penguasaan bola selalu dalam jarak yang dapat dikuasai. Nah, ini cara mendribble bola dengan berlari sama awalnya, ya, kita dribble. Terus kita sesuaikan dribble dengan lari. Ya, seperti ini. Ya, misalkan kita jogging pelan, ya. Terus bola masih dalam jangkauan kalian, jangkauan kita. Jangan terlalu jauh. Nah, ini kan jalan, ya. Kita walaupun dengan berlari, kita nanti kalau jangkauannya terlalu jauh, kita kesulitan memanage bola ini, ya. Jadi seperti ini. Harus ada di dekat kita. Oke. Coba kamu dribble sambil jogging saja. Ini sambil berjalan, ya. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan. Itu adalah dribble. Jelas ya? Jadi nanti setelah ini kita menuju ke halaman. Kita pemanasan stretching sebentar. Nanti stretching dipimpin salah satu, ya, dipimpin oleh seksi olahraga ataupun ketua kelas boleh pimpin salah satu. Setelah itu kita belajar teknik dasar mendribble bola basket. Ya, kita bagi kelompok. Ya, kita bagi kelompok seperti harapan kita tadi. Ada yang kelompoknya belum bisa, ada yang kelompoknya bisa, ataupun yang sudah bisa pemahir. Ya, itu jelas ya. Nanti di sana kita beri contoh lagi cara mendribble. Paham? Oke, sebelum ke lapangan, ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas? Jangan lupa tugasnya. Oke. Oke. Kalau sudah, kita menuju ke lapangan. Kita menuju ke lapangan. Oke, silahkan kita
kita menuju ke lapangan nanti dipimpin salah satunya saja yang untuk memimpin pemanasan sebentar saja. Misalnya memimpin pemanasan dihadapkan di satu hadapan buat seperti saya biasanya pemanasan 4 paham? Maskernya boleh dilepas, nggak apa-apa, daripada nanti ngos-ngosan. Oke, sekarang menuju ke lapangan bola basket. Ini di bawah. Sama seperti tadi kita melaksanakan bola basket. Ya. Oke, ya. Sudah mau bikin pemanasan. Oke. Nanti saya beri contoh teman kalian biar memberi contoh terlebih dahulu kaitannya dengan dribble, walaupun tadi di kelas sudah sekilas kalian memberi contoh untuk kaitannya dengan dribble. Nanti ini teman kalian juga akan memberi contoh. Paham? Yang biru. Oke. Coba kamu dari sana. Dribble, jalan ke sana. Yuk, oke, dribble. Jalan. Ah, yuk. Oke, ini dribble berjalan. Oke. Stop, pernah di situ. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk Biro yang melayani dan proses kalian. Oke, ini langsung saja kita mulai tarik bagi yang merasa belum hadir sudah langsung belajar semuanya siap gerak. Nah, ulangi siap gerak yang belum hadir. Nah, itu belakang. Dewek, kalau yang sudah ada lain bisa nggak apa-apa. Ayo, yang sudah ada bisa. Bisa depan pegang bola, ambil bolanya lagi. Pegang bola. Sekarang kita belajar mendribble bola dulu, ya. Mendribble bola pelan saja sambil jalan, ya. Dribble di tempat dulu sebentar.
Terus sekiranya 5 kali baru jalan. Stop, jalan. Jalan-jalan begini saja. Ya, jelas. Perhatikan yang belakang. Dribble di tempat dulu kira-kira 5 kali. 5 terus jalan. Terus sampai pun sebelah sana stop. Jalan. Ya. Paham? Loh. Oleh sebagian taruhan. Oke, nanti belanja jalan di sini. Oke. Ya. Oke, ini dia. Lumayan bijinya. Oh, lanjut. Jalan. Oke. Stop. Sekarang sudah selesai untuk dribble jalan. Sekarang jogging pelan. 5 kali terus jogging. Jogging ya. Oke, bisa dimulai. Yuk langsung. Terus ya. Yuk. Jogging. Ya, saya kira cukup. Kita berkumpul ke sini, kita evaluasi, kita refleksi. Ya, kaitannya dengan pembelajaran hari ini. Semuanya mendekat ke saya. Sedikit, dekat. Stop di situ, stop di sini. Menghadap ke saya. Stop. Oke, silakan kalian saya beri kesempatan untuk duduk. Ya, silakan. Halo guys. Halo guys. Ya. 0,5. Oke. Setelah kalian melaksanakan pembelajaran dribble bola basket, baik dribble berjalan maupun dribble jogging. Nah, kita evaluasi pelaksanaan pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan kalian? Menyenangkan tidak materi bola basket? Menyenangkan ya? Oke. Ya, kita evaluasi. Ada beberapa anak yang memang tadi setelah saya kelompokkan, ya, saya kelompokkan yang sudah mahir, yang bisa dan yang tidak bisa. Di situ akan kalian bisa melihat teman kalian. Supaya apa? Kalian juga termotivasi. Oh, teman saya itu ternyata yang sebelah sana itu bisa. Kalian juga harus bisa. Ya, terus mengevaluasi jalannya pembelajaran hari ini. Kira-kira ada kesulitan di mana kalian dalam dribble? Oke,
ada kesulitan pada saat pas jogging. Seperti yang sudah saya utarakan juga tadi, pada saat dribble di jogging, dengan jogging kalian sama seperti dribble, cuma kalian menyesuaikan langkah kalian dengan mengayunkan bola. Dan bola tersebut harus berada dekat dalam jangkauan kalian. Nanti bisa dicoba lagi. Besok pertemuan yang akan datang bisa kita coba lagi. Kita mengevaluasi dari dribble yang dengan jogging agak susah, nanti kita coba lagi. Jadi prinsipnya itu kalian melaksanakan dribble dengan jogging hampir sama dengan berjalan, cuman kalian menyesuaikan langkah jogging kalian dengan memantulkan bola ke lantai, beserta bola harus berada dalam jangkauan kalian. Itu ya. Masih semangat? Terus ada yang lain? Yang ditanyakan? Tidak ada. Tadi saya amati, saya lihat dia cukup bagus dalam mendribble baik berjalan maupun jogging. Nia bagus, ya, dribblenya bagus, anak perempuan. Malika sangat bagus, ya, Malika sangat bagus. Apa-apa, yang belum jangan berkecil hati. Ya, jangan berkecil hati. Kalian semua pasti bisa. Terus ada lagi-lagi. Viro juga lumayan bagus. Jati sudah bagus dalam dribble sambil lari. Ya, Noval dribblenya sudah bagus. Apakah Noval sering melakukan bola basket di luar sekolah? Oke. Itu dari saya. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita sudahi pembelajaran di pagi hari ini. Besok kita materi masih bola basket, sama kita belajar lagi, kita tambah, kita kombinasikan dribble dengan chest pass, dribble dengan passing. Hari ini cukup saja. Itu ya. Saya akhiri untuk perhatikan semuanya. Ya, perhatikan semuanya untuk mengakhiri pembelajaran pagi hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, cukup selesai. Terus saya minta tolong nanti bola dimasukkan ke gudang. Setelah itu kalian sudah clear. Oke. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kasih aplaus untuk kalian semuanya. Oke, silakan kembali bolanya dimasukkan. Terima kasih. Yuk, bola masukkan. Selamat pagi, nama saya Agung Satrio Pestomo, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Karanganyar. Dan hari ini saya akan melaksanakan coaching klinik yang akan kami laksanakan bersama dengan rekan saya Pak Andika yang sudah melaksanakan praktek pembelajaran berdiferensiasi. Untuk itu, mari kita simak bersama bagaimana saya bisa menggali potensi dari rekan kami Pak Andika, Pak Tugo, Sarjana Pendidikan. Baik, terima kasih Pak Andika. Ya, selamat pagi, Pak Gung. Hari ini sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Dan untuk pagi ini saya di sini akan melaksanakan coaching ya Pak. Kita ngobrol bareng-bareng. Santai saja. Kemarin berdasarkan dari pengalaman Bapak belajar, gitu. Mungkin tujuan pada pagi ini kita akan mencoba menggali potensi dari Pak Andika nanti bagaimana, dan hari ini kita akan ngobrol bareng-bareng. Siap. Baik, yang pertama ini berkaitan dengan pembelajaran yang kemarin Bapak nantikan. Di awal pembelajaran sudah ada review, sudah ada KTP gitu, dan saya lihat sudah cukup bagus. Kemudian begini, apa yang menjadi refleksi Bapak ketika mengajar? Kita kegiatan pembelajaran kemarin yang
menjadi catatan atau refleksi saya selaku guru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang telah kita laksanakan merupakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Murid itu kami beri kesempatan untuk memilih konten yang sesuai dengan keinginan murid itu masing-masing, ditambah dengan penguatan dan pembelajaran dengan kompetensi sosial dan emosional yang semakin membuat anak merasa nyaman dalam pembelajaran, serta makin tertantang untuk melaksanakan proses belajar yang nantinya bisa mendorong ke arah prestasi belajar akademik maupun prestasi non akademik. Serta yang terpenting adalah penguatan pada sektor karakter yang positif, karena pembelajaran karakter itu juga sangat penting sekali Pak Agung. Terus dari pembelajaran ada tayangan video motivasi yang telah ditayangkan, kami tayangkan kepada anak, itu banyak membuat murid atau anak-anak itu makin percaya diri, menjadi pribadi yang lebih baik, dan saya berharap lebih baik karakternya anak-anak serta termotivasi. Banyak praktek yang baik yang akan mereka lakukan ke depannya. Ya, saya cukup puas dengan apa yang kami lakukan pada saat pembelajaran saat itu, yaitu mencoba melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan tanpa meninggalkan materi inti. Jadi pembelajaran yang menyenangkan tanpa mengurangi materi inti. Intinya itu, namun saya merasa masih ada yang bisa dikembangkan lagi terkait dengan pembelajaran pada saat itu, yaitu terbatasnya waktu. Karena sangat terbatas waktunya, kok seolah-olah itu cepat sekali, padahal ya memang seperti itu. Apabila pembelajaran itu sangat menyenangkan, jadi sebenarnya durasi waktunya itu pas, akan tetapi seolah-olah terasa sangat cepat sekali. Seperti itu. Mungkin karena anaknya senang. Iya, seperti itu. Jadi yang seharusnya masih dikembangkan permainan-permainan sederhana yang menyenangkan dalam mendorong murid untuk lebih lagi beraktivitas lebih baik lagi. Jadi itu Pak kaitannya dengan refleksi pada saat kita melaksanakan. Dari apa yang Bapak tulis kemarin di PPT, semuanya sudah Bapak laksanakan? Iya, alhamdulillah sudah kami laksanakan dari proses awal pendahuluan, motivasi ke anak, sampai ke materi inti, itu sampai ke penutup sekaligus evaluasi sudah kami sampaikan. Oke, kemudian Pak, dari pembelajaran yang Bapak laksanakan itu, apa kira-kira yang menarik di sana? Hal-hal yang menarik pada saat proses pembelajaran yang saya laksanakan, yaitu proses pembelajarannya memang cukup menyenangkan, sangat menyenangkan. Anak juga merasa senang. Kalau anak senang itu otomatis kan lebih fokus ya, anak itu lebih senang, tertarik. Yang selanjutnya, murid berkesempatan menjawab jawaban yang merupakan isi hati, sehingga jawaban murid itu tidak ada jawaban yang seolah-olah salah. Terus ada beberapa perbedaan media dan penyampaian materi atau konten, ada perbedaan penugasan dengan keinginan murid, tentunya dengan materi yang sama. Ya, itu Pak Guru. Tadi Bapak lanjutkan bahwa kalau anak-anaknya merasa senang. Ya. Senangnya kenapa Pak? Boleh tahu? Ya, senangnya merasa kalau yang dulu-dulu itu kan ini anak-anak sudah kita pisah-pisahkan kaitannya dengan penugasan dan sebagainya. Terus pembelajaran kita cukup menyenangkan karena kita motivasi dulu lewat tayangan video sebelumnya. Kadang sebelum-sebelumnya kita jarang sekali mungkin kita memotivasi anak dengan memberikan materi secara visual, audio, video. Di situ kan anak juga bisa semakin semangat lagi, semakin menyenangkan dalam pembelajaran itu. Tidak monoton, intinya seperti itu. Berarti ada perbedaan ya? Ada. Mungkin dari yang lalu seperti Ya, apa? yang lama itu perbedaan. Kemudian ini termasuk itu berarti akan ada hal-hal yang unik yang mungkin Bapak temukan ketika Pak Andika berusaha untuk belajar menjadi pemimpin dalam pembelajaran dengan belajar seperti ini. Iya, ini ada beragam cara atau penyampaian materi kaitannya dengan video,
teks dan peragaan yang lain secara kinestetik. Yang selanjutnya beragam cara murid untuk mengumpulkan tugas, Pak. Kadang tugas itu kan bermacam-macam ya. Ini kalau yang seperti kemarin sudah kami laksanakan itu guru memberikan tugas sesuai dengan keinginan anak. Jadi tidak serta-merta paksaan itu ngumpul ke tugas meresum atau kaitannya dengan bola basket, mengumpulkan tugas kaitannya dengan teknik-teknik dasar bola basket, tidak. Anak itu kami beri keleluasaan sesuai dengan keinginan anak dengan cara memilih tugas, bisa lewat misalkan teks atau rangkuman, bisa lewat video, dan bisa lewat poster. Jadi sesuai dengan keinginan anak bisa memilih merangkum atau meresum dengan teks, anak bisa melalui tugas membuat semacam video. Dan ada tugas yang membuat poster, intinya seperti itu, Pak. Jadi luar biasa nih. Saya mungkin kalau nanti ada rekan-rekan lain yang mungkin berpikiran sama seperti Pak Dika, mungkin saya akan lebih langsung lagi ya, karena imbas dari apa yang saya dapatkan mungkin bisa dilaksanakan oleh 1, 2, 3, bahkan syukur-syukur bisa semuanya menggunakan apa ya, dengan sistem seperti ini dengan pembelajaran diferensiasi. Kemudian apa perasaan Bapak ketika melaksanakan itu? Ya, perasaan saya sangat senang, Pak, karena anak juga merasa senang, kita pun sebagai guru atau pengajar itu juga puas. Anak itu kalau fokus konsentrasi dalam pembelajarannya sangat baik, kita pun juga semacam-macam menambah kayak daya gedor kita, semakin semangat lagi melihat anak-anak seperti itu. Cukup senang, cukup puas ya. Itu yang awalnya kita itu agak khawatir dengan anak-anak ini, nanti anak-anak bisa menyenangkan atau tidak ya. Tapi setelah berjalan ya waktu tentang pelajaran ini cukup puas. Anak juga melaksanakan pembelajaran dengan lancar, anak merasa senang, hasilnya juga akan terlihat di mana pembelajaran bisa selesai dengan murid-murid yang telah melaksanakan pembelajaran merasa senang dengan pembelajaran yang telah kami laksanakan. Ini jangan-jangan Bapak juga malu PowerPoint. Maksud kita ngajar kemudian iya, kadang seperti itu. Bahkan kita, tapi kalau keseharian kita selalu memilih waktu, Pak, secara waktu yang pas. Jadi anak itu kita upayakan waktunya juga kita pedomani agar tidak terlalu melebihi waktunya, nanti biar pembelajaran yang selanjutnya selain materi PJK juga tidak akan terlambat. Seperti itu, kita milih waktu yang baik. Oke, jadi sudah semua saya senangkan, tetapi kira-kira apa ada yang di luar rencana Pak Andika yang terjadi di situ? Ya, ada 1-2 anak yang mungkin terbiasa dengan pembelajaran yang dahulu, mungkin agak kurang aktif, terus cenderung kalau tidak ada pertanyaan pemantik dari guru cenderung diam dalam berinteraksi. Ini karena mungkin belum terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Baik, Pak, saya kira luar biasa sekali ya. Dari Pak Dika sudah mampu untuk mulai melihat sisi-sisi di mana harus diperhatikan untuk pengembangan untuk pembelajaran selanjutnya. Kemudian, apakah perasaan Bapak? Bagaimana? Puas atau belum? Alhamdulillah puas sekali seperti ini. Tambah ilmu juga. Tambah ilmu juga. Kemudian selanjutnya mungkin dari apa yang Pak Andika kerjakan, Pak Andika melaksanakan proses pembelajaran ini, mungkin tidak, atau mungkin saya ingin mencari, mungkin ada yang bisa dikembangkan dari proses yang sudah dilaksanakan. Ya, untuk yang perlu kita kembangkan yaitu kita mengembangkan ke permainan, model-model permainan sederhana yang bisa dijadikan media pembelajaran yang berdiferensiasi.
terintegrasi dan kompetensi sosial dan emosional. Namun tidak lepas dari materi itu Pak. Jadi misalkan ada anak kalau memakai tadi seperti permainan mudah sederhana, kalau seperti bola basket itu ada beberapa anak itu yang mungkin kita klasifikasikan berbeda-beda lah. Anak itu ada yang berani memakai bola basket, ada yang takut. Takutnya bola basket itu kan keras dan berat, kena ya itu kena muka dan sebagainya, terutama anak yang perempuan. Nah itu kita bisa mengembangkan model permainan sederhana, misalnya pakai bola yang lebih kecil dulu atau bagaimana, atau pakai kita yang penting latihan lempar tangkap tidak harus pakai bola yang besar seperti bola basket, kita pakai bola yang kecil, bola plastik, bola yang dari semacam ada gambusnya itu bisa. Yang penting anak itu tidak kita samakan dengan anak-anak yang mungkin notabene sudah mahir dalam melaksanakan bola basket. Intinya itu Pak. Jadi tidak mengesampingkan materi ini yang dipelajari. Lumayan ini Islami ini Pak. Ya, harapkan ini nanti bisa tereksekusi dengan baik. Kemudian ini bisa saya masukkan dalam rencana pengembangan diri yang nanti Pak Andika bisa kerjakan. Kemudian mungkin bisa diberikan detailnya kembali Pak untuk rencana ke depan Pak Andika seperti apa. Mungkin bisa dengan inventaris ya, nanti akan saya bantu untuk mencatat begitu. Mungkin nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol lagi di dalam kesempatan, tetapi setidaknya di saat ini apa yang menjadi benar Pak Andika untuk bisa mengembangkan diri lewat pembelajaran yang ada kemarin untuk bola basket itu, kemudian nanti bisa untuk mengembangkan pembelajaran sendiri. Monggo Pak. Ya, setelah saya melakukan pembelajaran itu kita nanti akan mengkombinasikan pembelajaran yang berdiferensiasi dan memasukkan kompetensi tadi, kompetensi sosial, kompetensi emosional dengan permainan sederhana yang intinya itu menyenangkan bagi murid. Jadi murid itu merasa senang, merasa happy. Akhirnya juga pembelajaran itu akan terlaksana dengan baik. Jadi anak-anak itu juga merasa nyaman, senang. Otomatis kalau senang dulu itu apa yang kita utarakan, materi-materi inti yang kita utarakan itu masukkan intinya itu. Tapi kalau anak ada dasar malas karena tidak suka, karena entah mungkin kalau kita di lapangan itu panas gitu ya, itu karena kita kembangkan itu supaya anak itu tidak merasa panas dan tertarik dengan kita melaksanakan seperti itu kan tidak terasa intinya gitu. Nanti tadi untuk menarik minat anak, berarti Pak Andika akan memasukkan metode permainan sederhana seperti itu. Oke. Kemudian mungkin Pak, adakah mungkin hambatan di sana ketika nanti Pak Andika akan melaksanakan pembelajaran dengan permainan, mungkin ada hambatannya? Ya ada, karena kadang kita kesulitan itu yang awal itu mungkin karena belum terbiasa. Nanti kalau sudah terbiasa itu ke depan berjalannya akan semakin enak, lancar, dan mungkin kalau anak sudah juga terbiasa terbentuk seperti itu juga akan segera menyesuaikan. Yang selanjutnya kadang menyiapkan bahan ajar, mempersiapkan, merencanakan proses pembelajaran itu, yaitu seperti itu. Jadi kurangnya bahan ajar. Mungkin Ya bisa jadi karena sarana prasarana, tapi kalau untuk lapangan alhamdulillah untuk sekolah kita itu sarana prasarana sangat terdukung sekali. Mungkin beberapa alat mungkin yang belum bisa maksimal. Intinya itu. Dari tadi yang belum terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran, kemudian berikan ajar, kemudian kira-kira Pak, solusinya apa? Yang solusinya ya kita kalau belum terbiasa kan otomatis kita jadikan biasa. Jadi nanti kebiasaan seperti itu akan kita kembangkan terus ke anak, biar anak itu semakin tertarik. Terus yang kaitannya dengan bahan ajar nanti ke depan kita akan mempersiapkan Pak. Jadi kita akan petakan kira-kira pembelajarannya minggu depan apa, nanti kira-kira materi-materi itu akan kita istilahnya kita akan menyiapkan bahan-bahan ajar untuk lebih kita persiapkan kembali sehingga nanti proses pembelajaran tidak ada kendala kaitannya dengan masalah
belajar yang kita praktekkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Sebelum ke akhir pembicaraan, ini saya mau tanya. Kemarin Bapak menayangkan satu video yang kaitannya dengan sosio emosional. Ya. Itu kira-kira bisa diterangkan Pak? Ya, itu kemarin kan kita memberikan pembelajaran itu lewat video ya, anak-anak saya suruh memperhatikan kaitannya ada semacam seolah anak itu malas belajar. Setelah itu dengan adanya video seperti itu, video motivasi, akhirnya anak itu merasa terbuka. Dengan tayangan video yang saya tayangkan melihat bahwasanya ternyata bermalas-malasan itu ternyata berakibat seperti ini. Ternyata dengan adanya video tersebut, rasa percaya diri anak dan semangat anak itu akan tumbuh. Itu kita buktikan setelah kita melaksanakan pembelajaran. Setelah itu anak sangat merasa semangat sekali. Itu semangat. Biasanya kita kumpulkan itu agak kayak semacam itu kemarin alhamdulillah dengan adanya motivasi tentang pembelajaran tentang anak itu, alhamdulillah anak-anak mungkin terbuka, semuanya terbuka. Dan saya rasa sebelum kita melaksanakan kegiatan itu kita motivasi ke anak seperti itu kayaknya menarik sekali. Ya, kita melaksanakan pembelajaran kita motivasi terlebih dahulu, baik itu secara kita memotivasi secara lisan ataupun memotivasi secara video, itu kayaknya bagus sekali. Terima kasih Pak. Kemarin mungkin itu satu hal yang baru ya. Iya. Cuma dengan seperti itu saya bisa melihat bahwa apa yang Pak Andika laksanakan di kelas ternyata menarik, kemudian bisa membuat anak-anak excited gitu melaksanakan pembelajaran. Baik Pak, kemudian untuk mengakhiri acara kita, mungkin apa kata terakhir dari Pak Andika selaku pemimpin dalam pembelajaran definisi kemarin yang sudah dilaksanakan, mungkin bisa menyimpulkan nanti terakhir apa yang bisa dikerjakan oleh Pak Andika? Ya, kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi itu tadi, beberapa saya yang terakhir nanti mungkin bisa anak-anak itu kan kita seperti keinginan anak ya Pak. Jadi nanti bisa kita tambah lagi, misalkan anak itu berkeinginan untuk istilahnya mengumpulkan tugas apa. Kalau tadi sudah berbasis teks rangkuman, ada video, ada foto-foto, ada poster dan sebagainya, nanti kita bisa tambah tugas-tugasnya anak yang lain itu sesuai dengan keinginan dan kemampuan anak yang mungkin notabene itu berbeda-beda. Antara si A, si B, si C itu kan berbeda-beda. Terus yang selanjutnya ini sangat baik sekali kaitannya dengan anak itu kan kadang tidak sama Pak. Ada anak yang bisa bermain bola basket, nanti kita klasifikasikan. Ada yang mungkin kemampuannya untuk dribblingnya belum, gitu kan. Biar tidak minder dengan yang sudah bisa. Itu kita nanti kita akomodir supaya kita pisahkan terlebih dahulu, nanti kita belajar, dan untuk yang sudah mahir nanti bisa menjadi semacam tutor teman sebaya itu, menjadi semacam tutor teman sebaya itu. Dan itu yang perlu kita tambahkan Pak. Dan saya merasa senang itu kaitannya dengan itu bisa memotivasi anak. Jadi memompa semangat anak itu bagi saya adalah hal yang sangat memuaskan saya, karena kalau tanpa semangat itu apalagi yang jam kedua Pak, pembelajaran yang kedua mungkin sudah lebih siang lagi, itu kita harus pintar-pintar memompa semangat anak. Intinya ya kita harus pintar-pintar memompa semangat itu Pak. Baik Bapak, kemudian yang terakhir saya, bagaimana perasaan Bapak setelah percakapan ini dengan saya? Adakah manfaat yang bisa diambil dari? Kalau manfaat ini sangat bermanfaat bagi saya, kaitannya pembelajaran diferensiasi. Dulu kan kita pembelajaran yang monoton Pak, seperti itu. Banyak yang notabene itu guru selalu mengkomandoi anak itu.
tidak mengakomodir keinginan anak. Jadi dengan seperti ini kan ini saya juga cara belajar, jadi mendapatkan ilmu dari Pak Agung kaitannya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ini juga hal baru bagi saya dan ini menambah wawasan dan pengalaman saya. Seperti ini. Jadi hari ini sudah ada manfaat yang sudah Manfaatnya sangat luar biasa. bersyukur ya, begitu. Dan baik untuk waktu yang sudah kita lewati, terima kasih Pak Antonus. Sama-sama. Nanti kalau kita ketemu lagi kita bisa ngobrol. Siap. Demikian coaching dari saya, dari Pak Agung dengan rekan saya, dan rekan sejawat Pak Andika. Dan untuk itu semoga bisa diambil dari manfaatnya dari apa yang telah kami laksanakan bersama. Demikian dan terima kasih. Luar biasa Pak